Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Di kegiatan olahraga hari ini, kamu akan melakukan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti, kamu akan melakukan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Sebelumnya, kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. Sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan penjelasan berikut. Di sini saya mau memberi saran ya teman-teman. Dalam mempraktekkan pencak silat, kalian harus berhati-hati. Dan ketika kalian sudah mempunyai ilmu pencak silat atau ilmu bela diri, kalian harus bijak dalam menggunakannya. Tidak sembarangan ya. Oke, kita mulai. Tangkisan dalam pencak silat. Yang pertama, tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Nah, seperti pada gambar, kalian bisa mempraktekannya sendiri. Lalu, tangkisan luar. Tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Nah, ini kebalikan dari gambar yang pertama tadi. Lalu, tangkisan atas. Tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Tangkisan dari atas ke bawah. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Nah, kalian bisa melakukan atau melatih diri kalian dengan gambar-gambar tadi ya. Silahkan kalian mencobanya sendiri di rumah. Lalu, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi, apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Bacalah teks dengan membaca senyap. Silahkan kalian baca, ingat dengan senyap di dalam hati, tanpa bersuara. Silahkan membaca. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, lalu kita jawab pertanyaan ini. Di sini saya akan membahas atau memberi jawaban agar teman-teman itu lebih mudah memahami pembelajaran ini. Tapi tidak semua saya jawab. Saya tetap menyisakan beberapa soal untuk kalian jawab, untuk kalian latihan soal, ya. Oke, nomor 1, mari kita jawab bersama. Dari bacaan tadi, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, menurut saya dalam bacaan tadi itu cara membuat pensil yang pertama, menghancurkan grafit dan tanah liat jadi bubuk. Nah, setelah menjadi bubuk, dibakar 3 hari. Setelah dibakar 3 hari, pensil dibentuk panjang tipis. Setelah itu, dibungkus kayu. Nah, seperti itulah tahapan pembuatan pensil. Ketika saya salah tulis atau ada kesalahan, silahkan kalian koreksi ya, kalian tulis di komentar. Lalu, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Ada yang tahu? Nah, dari bacaan tadi, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil adalah grafit murni atau karbon dan kayu.
Lalu, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lainnya yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Nah, bisa-bisa sumber daya alam akan rusak atau punah. Nah, semisal orang-orang itu menebang kayu di hutan, maka hutannya akan menjadi gundul, ya. Lalu, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, caranya adalah kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Semisal kita menggunakan pensil sampai habis. Jangan sampai hanya setengah saja lalu dibuang. Nah, itu tidak baik ya. Kita harus menggunakannya sampai habis. Apakah ada teman kalian kalau menggunakan pensil itu pensilnya masih panjang lalu dibuang, katanya udah jelek? Ada nggak? Nah, sikap seperti itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman. Kita itu harus menghemat, ya, hemat penggunaan pensil. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, pemangkas rambut, atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel di bawah. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, seperti ini tabelnya. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dapat dilihat itu adalah perajin, lalu barang yang dihasilkan itu bisa kursi, meja, lemari. Bahan asal bendanya, benda kursi itu dari kayu. Lalu jenis sumber daya alam yang digunakan itu tumbuhan, lebih tepatnya pohon ya teman-teman, batang pohon. Lalu di situ ada sapi, barang yang dihasilkan susu. Bahan asal benda sapi, jenis sumber daya alam yang digunakan hewan. Untuk gambar selanjutnya kalian silahkan isi kolom-kolomnya ya. Semisal kalian merasa kurang paham, ini gambar apa sih sebenarnya? Nah, kalian bisa tulis di komentar ya. Nanti saya usahakan akan menjawabnya ya. Lalu amati tabelmu, jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan. Nah, untuk soal ini silahkan kalian jawab ya teman-teman. Lalu ini juga, masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Bacalah kembali cerita tersebut. Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus membuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Nah, masih ingatkah kalian tentang bacaan Pak Weli, kepala sekolah teladan? Nah, itu ada pada halaman 51. Dapat kalian buka kembali halaman 51 dan 52. Di situ ada bacaan Pak Weli ya. Nah, pada bacaan tersebut kalian memberikan pendapat. Menurut kalian cerita itu gimana kalian tulis dalam kolom ini ya. Selamat berpendapat. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, cerita dongeng. Yang kedua, gerakan tangkisan pada bela diri silat. Dan yang terakhir, sumber daya alam dan pelestariannya. Di sini saya mau mengingatkan kembali ketika teman-teman sudah bisa melakukan pencak silat. Nah, kalian harus melakukan dengan bijak. Kalian harus menggunakan pencak silat tersebut dengan bijak. Ya, tidak asal-asalan. Ingat itu ya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.